kelas atas punya WC di atas, kelas bawah punya kelas di bawah. Ya kayak sekarang aja AC yang punya yang enggak. Iya, bukan iuran sumbangan. Kalau iuran pasti ditentuin. Boleh meminta apalagi di plotting kayak gitu nggak boleh. Menurut saya komunitasnya mengetahui adanya komunitas itu karena memang membentuknya sendiri mencari semuanya. Nah komunitas ini selain untuk minta ke orang tua juga minta keluar atas bawah itu akan membutuhkan dana ya sekitar 70-80 juta. Tapi kan kita pasti nggak mungkin lah memberikan sumbangsihnya secara rata. Itu paling kita hanya per anak 20.000. Ibu Kadit di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sangat mengapresiasi, memperbolehkan. Kamis, 19 September 2024. Iuran di Sekolah Dasar Negeri Nyalindung Desa Mampir Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor dikeluhkan oleh beberapa orang tua murid. Pasalnya iuran dana tersebut untuk pembangunan WC dan masing-masing kelas diharuskan mengumpulkan dana sebesar Rp1.000.000. Menurut sumber iuran persiswa dikenakan biaya iuran sebesar Rp15.000. Dan batas pengumpulan iuran pembangunan WC kelas tersebut pada pertengahan bulan September. Demi kemajuan sekolah dan kenyamanan siswa-siswi, Kepala Sekolah SDN Nyalindung pasalnya telah menyetujui apa yang menjadi keinginan para orang tua murid yang terbentuk di dalam komunitas penggerak SDN Nyalindung. Kepala Sekolah SDN Nyalindung, iuran siswa-siswi untuk pembangunan WC 3 di lantai bawah dan 3 di lantai atas di Sekolah SDN Nyalindung bukan pihak sekolah yang mengajukan akan tetapi oleh komunitas penggerak SDN Nyalindung. Kepala Sekolah SDN Nyalindung, Tintin, membenarkan dan mengetahui adanya bentuk iuran tersebut, juga menyetujui tentang keinginan komunitas tersebut. Ya, nanti biar dipeliharanya atau dirawatnya oleh kelas itu, di mana kelas itu karena nanti akan nembus dari ruangan itu ke sana. Karena kan nggak punya tanah lagi. Jadi per kelas nanti punya. Ini satu kelas itu satu, Bu ya? Ya, nantinya. Diketahui komunitas di SDN Nyalindung terdiri dari orang tua siswa-siswi SDN Nyalindung Desa Mampir Kecamatan Cilengsi. Idenya bagus, kenapa enggak saya hanya mengizinkan, mengiyakan saja. Tapi tanggung jawab biasa gitu. Nantinya untuk per kelas, difungsikannya untuk per kelas nantinya. Jadi nanti kelas atas punya WC di atas, kelas bawah punya kelas di bawah. Ya kayak sekarang aja AC yang punya yang enggak. Iya, bukan iuran sumbangan. Kalau iuran pasti ditentuin. Kalau sumbangan kan alibi itu, tetap aja pungutan namanya. Ya, mangga aja kalau gitu. Takutnya kan ya berbentuk apapun sumbangan kan alibi. Di Permendikbud nomor 75 dibaca deh, Bang. Sampai tuntas bacanya, jangan setengah. Gitu. Kalau menurut saya, makanya kalau ada dari orang tua kenapa enggak? Enggak. Ada yang 3. Ada yang 46, ada yang 48 di Dapodiknya. Dan ya, harusnya kalau umpamanya ada keluhan harusnya datang ke sini gimana, nanya gitu kan. Jadi nanti kan soalnya saya akan menekan ke mereka karena saya tidak boleh, sama sekali tidak boleh kalau umpamanya ada dalam umpamanya mau ini, tapi kan tadi tidak boleh, satu tidak boleh memaksa, tidak boleh meminta, apalagi di plotting kayak gitu nggak boleh menurut saya gitu. Tapi mungkin target kelasnya lain gitu. Komunitasnya Ibu kan otomatis mengetahui adanya komunitas itu karena memang membentuknya sendiri. Ya, yang peduli terhadap sekolah. Ya. Makanya mereka terbentuk itu dengan sendirinya hanya ketika tuh, Bun, kami ini komunitas ini nih gitu. Kan dulu dari pelatih ahli waktu kita parenting, kami peduli terhadap sekolah karena anak saya kan masih sekolah. Ini kan ada yang di kelas 6. Saya mah nanti akan selesai lah di sini katanya udah selesai sebentar lagi nih. Kelas 6 kan sebentar lagi ya selesai. Terus ada yang kelas 1 tuh baru gabung. Iya, Bun, senang saya, itu sarjana hukum mereka. Ada yang sarjana hukum. Saya gabung, suka dengan sekolah ini, bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas sekolah kan untuk anak kami. Seperti itu, karena kita pun kadang menghadirkan orang tua untuk bagaimana membelajarkan anak gitu kan. Karena ada pendidikan kemasyarakatan ada.
apalagi sekarang kita anti perundungan, anti narkoba, itu bekerja sama dengan mereka karena ada tim PPK aja tim mereka. Cuman kalau untuk renovasi ada Bu ya? Ada tapi renovasinya yang ringan. Ringan, Ya betul. kayak pengecatan gitu. Kalau pertama dapat usulannya dari orang tua, saya hanya mengizinkan dan bagaimana merencanakannya itu dari mereka, sudah diolah oleh mereka, tinggal nanti kegiatan-kegiatan mungkin mereka lakukan. Dari mana uangnya mungkin mereka yang akan mempertanggungjawabkan itu dan akan mencari semuanya. Nah komunitas ini selain untuk minta ke orang tua juga minta keluar. Iya. Gitu. Setahu saya hanya itu. Jadi mengenai isu-isu maksudnya begitu. Nah kalau masalah itu yang jawab bukan. Selanjutnya, pembangunan 6 unit WC masing-masing kelas di SD Nyalindung meski menuai sorotan, komunitas penggerak SD Nyalindung merasa yakin dan percaya adanya rencana hal baik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas orang tua penggerak SD Nyalindung. Saya perwakilan orang tua dari kelas 1B, Mama Ervito. Kami dari komunitas orang tua penggerak SD Nyalindung. Dan saya dengan Mama Raifan, perwakilan dari kelas 6D, kami tergabung di dalam komunitas orang tua penggerak SD Nyalindung. Tujuan kami ya untuk memfasilitasi antara sekolah dengan orang tua wali murid dalam semua kegiatan pembangunan yang perlu kita support lewat orang tua. Ataupun yang lainnya, mau itu kegiatan proyek ataupun pembangunan apapun untuk sekolah ini. Komunitas didirikan sudah berapa lama Bu? Kalau untuk komunitasnya kita bikin itu sebetulnya setelah proyek impian kelas itu mungkin 2 tahun yang lalu itu inisiatifnya, karena kita berpikir kayaknya lebih penting nih untuk kita lakukan komunitas orang tua penggerak untuk memajukan sekolah ini. Nah, kita di sini hanya ada di beberapa kelas ini hanya ada perwakilan setiap kelasnya. Perwakilan dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada untuk keseluruhannya ada 20 orang. Gitulah, 20 orang lebih, 25 orang. Alasan untuk membentuk komunitas ini jadi istilah kami itu lebih memudahkan komunikasi, penghubung antara pihak sekolah dengan orang tua murid, menghubungkan, menyampaikan, dan kami juga di sini mengawasi, mengontrol kegiatan pembelajaran kegiatan di sekolah gitu. Kalau yang di sekolah ini tuh kita kategorinya subkomite, bukan komite. Jadi subkomite, jadi subkomite itu hanya perwakilan kayak koordinator per kelas yang bertanggung jawab untuk mungkin di dalamnya mungkin ada uang kas atau misalnya pembentukan, pokoknya apapun lah untuk perwakilan kelas aja. Itu istilahnya memang betul ya, memang ini harus dibentuk. Kami itu berinisiatif ingin komunitas ini dibentuk untuk istilahnya memberikan sumbangsi terhadap sekolah ini. Terus awalnya kenapa kita membentuk ini tuh, kita tuh ada rasa kepedulian kami terhadap sekolah ini gitu kan. Kok memang kenapa ya kok ini sekolah begini, apa perlu kita ada untuk istilahnya membentuk perkumpulan yang istilahnya lebih ke kepedulian terhadap sekolah ini gitu. Jadi dari situ hati kami bergerak gitu, gimana nih caranya gitu untuk bisa memberikan sumbangsi gitu, ini bagaimana gitu. Nah dari situ kami 25 orang ini membentuklah komunitas orang tua penggerak ini. Dari sini yaudah bagaimana caranya ini sekolah ini kita bangun sama-sama gitu, dengan tidak ada paksaan gitu istilahnya, tapi kita kerjasamanya dengan semua orang tua murid gitu, kita melibatkan semua orang tua murid di sini gitu ya. Secara istilahnya sumbangsi itu secara bentuknya macam-macam gitu kan, makanya dari situ kami di sini
istilahnya yang mengetuai kan Mama Revan ini sendiri gitu, yang sudah mengetahui dari awal bagaimana nih sekolah ini bergeraknya, yang bisa sampai disebut penggerak sekolah ini. Memang kalau saya pribadi, saya hanya di kelas 1 ini baru gitu, saya melihatnya kok miris sekolah ini seperti ini gitu, makanya saya langsung ikut serta di dalam komunitas ini gitu. Saya komunitas ini tuh lebih ke pembangunan, kita lebih mau pembangunan sekolah ini tuh lebih baik. Mengingat sekolah negeri di Kabupaten Bogor itu kurang ya, secara fasilitas itu sangat kurang, sangat minim sekali. Apalagi status sekolah kita itu adalah sekolah penggerak. Jadi kita itu ingin orang tua dan komunitas ini menjadikan sekolah SD Negeri Nyalindung itu sebagai sekolah penggerak yang menjadi contoh sekolah-sekolah lain. Dan karena berhubung pemerintah nggak bisa memberikan dana bantuan kepada sekolah kami, jadi ya kami berinisiatif selalu ada, misalnya mungkin kayak yang sekarang lagi viral itu pembangunan WC yang sedang kita jalankan karena kurangnya fasilitas WC di sekolah kami. Jadi kami berkoordinasi dan berinisiatif untuk melakukan pembangunan WC tersebut, walaupun tanpa paksaan. Bagi yang tidak mampu, kita tidak pernah memaksakan. Ya semua demi kenyamanan anak-anak. Saya pikir semua hal itu positif. Yang istilahnya baru bergabung di komunitas ini gitu, oh ini sangat bagus sekali, saya apresiasi sekali, istilahnya demi memberikan kenyamanan, demi pembangunan, istilahnya demi kenyamanan di sekolah ini gitu. Kenapa tidak ada salahnya gitu kita istilahnya membuat penggalangan dana ini. Dan kami juga di sini juga menghimbau kepada orang tua yang lain yang tidak setuju, ya alangkah baiknya tidak memberikan suara-suara yang sumbang di luar sana gitu. Di luar sana. Memang fasilitas yang ada itu sebetulnya ada 7, tapi sudah kurang layak. Yang 4 itu sudah tidak layak, yang 3 masih bisa, tapi ya sudah harus direnovasi juga. Karena seingat saya terakhir direnovasi itu sebelum COVID, dan sekarang sudah berapa tahun berjalan. Yang namanya kamar mandi di sekolah gitu, anak-anak suka ditendang-tendang atau apa gitu, yang memang udah harus direnovasi juga gitu kan. Jadi kita juga karena murid di sekolah SD Negeri Nyalindung itu ada 1000 lebih, jadi ya kita perlu penambahan WC, apalagi di ruang atas itu tidak ada kamar mandi, jadi kita mengusahakan WC ada di atas. Berapa WC Bu yang perlu ditambah? Yang akan dibangun itu perkiraan ada 6 WC, 3 di atas, 3 di bawah. Tersebut butuh dana anggaran berapa itu Bu? Kalau ditanya berapa, pasti banyak. Kalau kita hitung-hitung, namanya kita akan membuat atas bawah, itu akan membutuhkan dana banyak. Ya sekitar, sebetulnya kalau kita hitung-hitung, kalau mau sampai bagus full ya sekitar 70-80 juta. Tapi kan kita pasti nggak mungkin lah yang namanya meminta sumbangan kepada orang tua murid itu dengan nilai seperti itu. Jadi untuk meringankan semua dan jadi ya semua jadi memberikan sumbangsihnya secara rata, itu paling kita hanya per anak 20.000 per anak. Itu pun bagi yang mau, kalaupun tidak ya sudah gitu kan. Kita tidak pernah memaksakan kalau memang merasa keberatan. Dan kalau terhitung pun itu jauh dari RAB yang kita hitung. Tapi kita berpikir lagi, yang penting kamar mandi itu berdiri dulu bisa digunakan. Yang penting semuanya berjalan dulu dengan lancar. Semua apa yang kita niatkan kita lancarkan dulu, nanti untuk kedepannya kita pikirkan kembali. Ya yang namanya pro kontra itu biasa. Yang namanya kita berpikir positif pun
orang belum tentu menerimanya positif ya, tapi ya tetap kita sikapi dengan positif juga, bagaimana kita menyampaikan dengan baik, memberikan pemahaman dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kalau kita menyampaikan dengan baik, insya Allah penerimaannya pun akan baik. Mudah-mudahan kalaupun ada yang tidak mengerti pun, atau mungkin bisa salah komunikasi atau apa, kalau misalnya kita luruskan mungkin orang tua akan paham. Ibu dipanggil dinas atau Menurut Ibu Kabid di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, mereka mengapresiasi kita. Mereka mengapresiasi, sangat mengapresiasi, karena sekolah negeri di Kabupaten Bogor itu sangat banyak dan tidak bisa menjangkau untuk pembangunan kucuran dari pemerintah itu sangat lambat karena kan terlalu banyak sekolah, jadi menunggu bantuan dari pemerintah itu lama. Jadi menurut pemerintah Kabupaten Bogor itu, Dinas Pendidikan, mereka mengapresiasi sekali karena merasa terbantu dengan orang tua yang peduli dengan pendidikan di sekolahnya. bolehkan? Memperbolehkan, silakan dilanjutkan, asal tidak dipaksakan, dengan not ya, menurut Ibu Kabid, jangan dipaksakan dan jangan diberikan tenggang waktu, batas waktu pengumpulannya. Hanya itu, hanya dikasih not kalau memang tidak ada yang tidak mampu jangan dipaksakan, dan tidak boleh memberikan batas waktu sumbangan tersebut. Ya sesuai kemampuan kelas tersebut. Mungkin ada kendala, ada yang bilang mungkin akhir bulan atau awal bulan, nunggu awal bulan, silakan. Kan itu sambil berjalan. Kita pun pembangunan juga sambil berjalan. Yang sudah masuk ya kita putar untuk biaya pembangunannya. Kalau yang terakhir ya mungkin nanti tetap kita tunggu sampai mereka memang siap semua. Baru kurang lebih sekitar 2 mingguan, 2 minggu berjalan. 2 minggu. Mas 2 minggu masuk 3 minggu ini. Dana masuk. Udah banyak. Kita kan ada 25 rambel. Itu yang belum masuk sama sekali itu hanya tinggal 4 kelas. Hanya tinggal 4 kelas. Alhamdulillah mungkin kalau penggalangan sumbangannya itu mungkin sudah sekitar 80% sudah. Biasanya memang kita juga tidak menutup bagi orang tua yang merasa mampu, kita membuka donasi berupa tenaga, barang material atau harapannya untuk kedepannya saya ingin kepada seluruh sekolah-sekolah lain, istilahnya jadikanlah inspirasi sekolah kami jadikan inspirasi, sekolah penggerak, agar sekolahnya agar lebih, istilahnya ini juga untuk kelangsungan anak-anak kita juga, demi pembangunan sekolah, demi pembangunan dan kenyamanan putra-putri kita juga gitu. Harapan besar untuk SD Negeri Nyalindung, supaya SD Negeri Nyalindung semakin maju dan semakin kompak orang tuanya dalam pembangunan maupun kegiatan apapun, dan bisa menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah yang lain untuk bisa memajukan sekolahnya supaya menjadi contoh bagi yang lain, dan lebih maju dalam bukan hanya tentang prestasinya di sekolah, tapi dengan sekolahnya juga, supaya lebih nyaman untuk anak-anaknya. Ivan, perwakilan dari kelas 6, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Ervito, kelas 1B, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.